Ya, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Ini udah lama banget ya, ternyata Born of Osiris. Bener kan bacanya? Born of Osiris ngeluarin apa namanya music video baru setelah sekian tahun. Berapa tahun ya? 2 tahun mungkin? Aduh, gue lupa lagi updatean terakhirnya Born of Osiris kapan itu rilisnya ya. Oke, yang jelas adalah Born of Osiris kali ini ngerilis single baru judulnya White Nile, yang ini merupakan di sini masih single ya. Dia belum apa kayak ngumumin akan ada album baru atau tidak dari channelnya. Tapi nanti gue cek dulu, nanti habis kita reaction nanti gue cek apakah ini termasuk bagian dari album baru yang akan datang atau bukan gitu ya. Yang jelas gue mau nikmatin dulu kayak gimana Born of Osiris dengan single barunya ini, yaitu adalah White Nile. Yang menarik adalah format videonya. Udah langsung kelihatan dari channel YouTube-nya gitu ya. Format videonya tuh kotak gitu ya. 1:1 ini, kalau ini kayaknya 1:1 sih. Ini kotak banget sih. Ya udahlah, kayak gimana Born of Osiris dengan White Nile-nya, kita langsung dengerin aja kali ya. Gua maksudnya, mungkin lo pada udah pada dengerin karena ini udah seminggu yang lalu, ya udah 18 Maret dirilisnya. Kuy lah. Oke. Ini jalan mundur, gua nggak tahu kayak backward gini atau tapi kalau dari lo dengerin musiknya kayak musik-musik backward. Agak sedikit beda nggak sih musiknya? Iya, gue kayak rasa sedikit beda gitu. Ada kayak punya warna yang berbeda. Oke, ini warna kuningnya maksudnya apa ya? Sejauh ini unsur elektroniknya belum begitu terasa, tapi ada gua ngerasain ada synthesizer-nya, ada, tapi nggak dominan kayak biasanya gitu loh. Oh, ini tuh kayak sirkus properti sirkus semua ya nggak sih? Asli ini warna musiknya beda. Apa ya, nada yang biasanya dipakai Born of Osiris tuh kayak beda aja gitu sama yang di sini. Jamnya nih kerasa banget di sini. Nah, di sini malah progresifnya keluar. Udah kayak pilih nih ya, aduh lupa ya. Asik. Ini udah
gen sama apa ya, gen dan progresif gitu. Deathcore-nya tuh kayak malah nggak ada di sini. Deathcore-nya tuh nggak ada. Biasanya ya, Born of Osiris tuh ada unsur deathcore-nya gitu loh. Udah, anjir. Wow. Ternyata Born of Osiris menyuguhkan sesuatu yang berbeda dan baru menurut gue sih ini. Kita bahas. Oke, kita bahas Born of Osiris dengan White Niles atau Sungai Nil yang putih. Ya, oke. Yang paling berkesan dari single barunya ini adalah sesuatu yang berbeda dari Born of Osiris dari album pertama sampai yang terakhir yang di 2019, yaitu album apa? Album The Simulation ya. Ini mereka menyajikan sesuatu yang baru dikarenakan memang ada perubahan formasi ya. Sekarang mereka tinggal membernya, berarti kan mereka tinggal berlima, drummer, terus lead gitarnya 2, satu vokal, unclean vokal ya, dan satu synthesizer. Apa sih ini synthesizer tuh, ininya apa sih penyebutannya, nggak tahu ya. Synthesizer yang mainin synthesizer lah ya, jadi otomatis berlima. Nah, siapa Nick siapa sih, Nick Rossi yang tadinya di bass, sekarang dia masuk ke lead gitar. Jadi ada 2 lead gitar nih, bukan rhythm gitu ya. Jadi ada 2 gitaris masuk, ada di Born of Osiris. Nah, vokalnya masih si Pak Gondrong itu, siapa namanya, si Pak Gondrong, lali aku. Kasih tahu guys siapa si Pak Gondrong, si Pak rambut panjang itu. Vokalisnya masih itu, cuman yang si vokalis yang clean-nya itu nggak ada ya. Gue memang nggak ngikutin perkembangannya si Born of Osiris ya, dari kenapa akhirnya formasinya tinggal segini pada hari ini gitu kan. Nggak tahu kenapa ya. Gue nggak ngikutin banget itu perkembangan mereka. Tapi yang jelas perubahan ini betul-betul sesuatu yang cukup mengagetkan, dan terutama di musiknya ya. Musiknya yang pertama gini, kita bahas musiknya deh. Musiknya sendiri ini full gen dan progresif gitu. Gen dan progresif. Ini udah nggak ada lagi metalcore, deathcore-nya, electrocore-nya udah nggak ada tuh. Ketiga genre ini udah nggak ada sama sekali di single White Niles. Ini full gen sama progresif. Yang awalnya Born of Osiris itu dari awal karir kan dia kayak mengusung deathcore ya kan, deathcore. Terus di tengah-tengah campur tuh yang di album dan juga ini jadi album favorit gua, Tomorrow We Die Alive yang tahun 2013. Campur tuh ada metalcore, deathcore, electrocore, terus gennya ada, progresifnya ada, campur tuh. Ada 5 unsur genre di dalam si band ini di album Tomorrow We Die Alive. Nah, tapi di sini full gen sama progresif. Ya sedikit agak mengecewakan, tapi ini sesuatu yang fresh juga sih dari mereka gitu. Nggak begitu mengecewakan juga ini, karena sesuatu yang fresh. Mereka mengeluarkan full gen sama progresif. Yang awal album banget mereka hadir itu deathcore gitu kan, terus kesini malah full gen sama progresif gitu. Nah, satu musiknya tadi itu ya, ada perubahan besar. Terus apa lagi terkait dengan musiknya? Sebentar. Asik kampret. Jadi iya, yang gua ngerasain memang nggak ada unclean vokal yang gua rasain. Terus di beberapa album sebelumnya, The Simulation, terus ke belakang gitu ya, sampai Higher Place kalau nggak salah ya, ke belakang situ, musik mereka tuh kayak punya warna, lo tau gak sih, kayak warna musik Egypt gitu. Terus nggak tahu ya, kayak ada nuansa sound kuno gitu.
bukan hanya Egypt sih sebetulnya, tapi lebih ke kayak nuansa, ada vibe kunonya gitu di dalam musiknya. Nah kali ini bener-bener lebih ke arah modern gitu, modern gen dan progresif gitu. Nggak ada unsur sound yang sound yang kuno, yang vibe-nya kuno gitu. Nah ini yang hilang dari Born of Osiris, yang kayak yang cukup mengejutkan, kayak mereka kayak menghilangkan karakter mereka gitu. Karena gini, menurut gua karakter musik mereka yang seperti itu, yang dimulai dari album The Simulation sampai ke belakang itu malah sesuatu yang membuat mereka unik gitu loh, si band Born of Osiris ini. Dengan adanya White Niles, menurut gua mereka akhirnya keunikannya ya hilang. Akhirnya gua ngerasa di lagu ini kayak ya seperti band gen metal pada umumnya gitu loh, nggak ada bedanya akhirnya gitu loh. Mereka nggak punya pembeda, nggak punya keunikan lagi gitu. Ya mungkin ini efek dari perombakan formasi kali ya ini. Akhirnya mereka mempunyai musik yang juga berbeda gitu. Itu yang paling kayak menurut gua, paling fatal sih menurut gua. Mereka mau jadi nggak punya keunikannya itu ya nggak punya karakternya gitu dari segi musiknya. Itu ya menurut gua yang cukup fatal. So itu dari segi musiknya. Untuk kita lihat ke visual dan juga liriknya. Yang menarik adalah visualnya. Tadi seperti yang gue mention, ini resolusinya kotak ya, 1:1, dan juga main monokrom, warna hitam grayscale, dan ada kuningnya, sedikit kuningnya di situ, dikasih aksen kuning. Dan juga properti yang digunakan adalah properti badut gitu ya, badut, mainan properti badut lah ya, yang ada badutnya juga gitu. Dan ini gua rasa agak sedikit, bukan agak ya, mungkin memang gua agak sedikit terbantu memahami isi liriknya dari visualnya, yang dia memasukkan unsur properti badut gitu. Karena menurut gua ini liriknya terkait dengan kasih sayang kepada ibu. Gue nggak tahu ya, interpretasi gue mungkin bisa jadi salah banget gitu. Tapi dalam interpretasi gue, ini terkait dengan anak yang takut kehilangan ibunya atau orang tuanya gitu ya. Anak yang takut kehilangan sosok ibu, dan kayak apa ya? Ini anak yang lagi ngasih tahu ibunya bahwa waktu ajalnya dia tuh udah deket gitu loh, udah deket gitu. Tapi dia yang berusaha ngeyakinin bahwa dirinya dia akan baik-baik aja gitu loh, di dalam dunia, meskipun si ibu udah pergi gitu. Meskipun ibu udah pergi, udah meninggal dunia, tapi dia kayak memastikan diri gue bakal baik-baik aja di dunia tanpa lo gitu kan. Dan apa ya? Iya, dibalik meyakinkan itu, tapi dia juga kayak sedikit punya rasa kekhawatiran yang gue lihat dari liriknya. Nah, makanya kenapa kok ada unsur properti badut di dalam visual video klipnya. Gue ngerasa itu kayak ini adalah memori masa kecil gitu, kayak memori masa kecil dari si orang yang ada di ceritanya ini gitu, yang sedang memberitahu ibunya tentang kayak mengingatkan ya, lo kalau di hadapan ibu mau sedewasa atau segede apapun umur lo kan, tetap aja lo dianggap anak kecil ya kan sama ibu lo nya. Dia di sini kayak dia masukin properti masih meskipun unsur properti yang dimasukkan memang terlihat ada mengarah ke anak kecil, tapi tetap dibalut dengan nuansa yang gelap, dark gitu ya, dari tone-nya, terus juga make up dari si badutnya juga gitu kan, ya masih gelap gitu loh. Ya menunjukkan bahwa ya ini adalah band gelap, band metal gitu kan, nggak serta merta dibikin light, dibikin cerah gitu tone-nya, nggak gitu ya. So itu mungkin yang bisa gue bahas dari Born of Osiris, White Niles gitu ya. Yang paling jelas di kali ini paling mengejutkan adalah musiknya tentunya, yang perubahannya lumayan banyak, dan juga mengejutkannya juga Nick Rossi berhasil main gitar yang cakep gitu. Tadi di bagian progresifnya dia cakep banget sih main gitarnya gitu. Sangat-sangat progresif metal pada umumnya sih, kayak Pulina Pulina lagi. Terus apa lagi? Yang judulnya GOAT, GOAT ya.
gue lupa lagi. Ya seperti itu ya. Dan banyak lagi. Tapi bukan progresifnya kayak Dream Theater ya, beda gitu. Dream Theater itu beda gitu progresifnya. Nah ini lebih progresif yang ke arah gen dan juga pop gitu. Ya, ya begitulah kira-kira yang bisa gua bahas di video ini. So my final score buat Born of Osiris White Nails adalah 8/10 sih ya, 8/10 yang bisa gua kasih. Karena ada sesuatu yang gua rasa kayak hilang aja dari jati diri, keunikannya lah ya, keunikannya Born of Osiris tuh kayak hilang aja di lagu ini. Tapi sebelumnya ya, gue ngingetin dikit. Ini udah kayak udah di apa ya? Di mention perubahan ini di album The Simulation. Ada salah satu singlenya di dalam The Simulation yang judulnya ya kurang The Accursed ya, The Accursed. Di situ di single itu kerasa gen dan progresif banget gitu. Masih ada metalcore-nya lah, masih ada, tapi dominan The Accursed dan The Accursed judulnya dominan gen metal dan progresif. Oh ya, satu lagi hal yang gue mau mention di terkait dengan musiknya adalah si White Nails ini satu tadi full of progresif dan juga gen. Unsur elektroniknya ya, ini nggak begitu dominan seperti sebelum-sebelumnya, seperti album-album sebelumnya. Jadi unsur elektroniknya lebih kayak additional aja gitu, tambahan buat back sound gitu loh, di dalam musiknya gitu. Jadi bukan sesuatu yang mendominasi musik secara keseluruhan. Kalau di album-album sebelumnya kan elektroniknya kan kayak mendominasi, makanya bisa disebut juga electro deathcore gitu kan, si musiknya Born of Osiris gitu. Nah, tapi kalau di sini White Nails nggak mendominasi si elektroniknya. Oh ya, satu lagi yang bagian depan. Aduh, kenapa lagi. Bagian depan intronya Born of Osiris. Kenapa gue bilang musiknya kelihatan kayak backward gitu ya? Gue keinget ini back soundnya Tenet, film Tenet gitu. Film Tenet kurang lebih sama kayak tadi itu soundnya yang dipakai gitu, kurang lebih sama. Makanya gue keinget itu kayak ini backward gitu ya. Yo, so itu aja yang bisa gue bahas. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Mau subscribe boleh, mau komen, mau kita diskusi terkait dengan interpretasi dari liriknya dan juga visualnya, hayu banget. Dan juga kita ngobrolin terkait dengan perubahan musik dari Born of Osiris, hayu banget lah. Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Untuk kritik dan saran yang membangun boleh juga ditulis di kolom komentar. Kalau punya pesan-pesan atau ingin request band lu gua review, silahkan langsung kontak gua aja lewat email atau DM di Instagram. Thank you dan bye.